Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Aang Nuryaman pada video pembelajaran persamaan diferensial biasa. Untuk kali ini saya akan membahas persamaan Cauchy-Euler homogen yang merupakan salah satu bentuk dari persamaan diferensial dengan koefisien variabel. Secara umum, persamaan diferensial dengan koefisien variabel itu berbentuk AN kali X pangkat N dikalikan turunan Y ke N ditambah AN-1 kali X pangkat N-1 kali turunan Y ke N-1 ditambah seterusnya hingga A1 kali X kali turunan Y ditambah dengan A0 kali Y sama dengan GX. Di sini koefisien AN, AN-1 hingga A0 itu merupakan konstan. Persamaan satu ini sering disebut sebagai persamaan Cauchy-Euler. Dalam hal GX-nya itu sama dengan 0, maka kita sebut sebagai persamaan Cauchy-Euler homogen. Dan untuk GX tidak sama dengan 0, kita namakan persamaan Cauchy-Euler tak homogen. Di sini X-nya berada pada interval bilangan real positif. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas bagaimana menyelesaikan persamaan diferensial order tinggi untuk kasus homogen, yaitu persamaan Cauchy-Euler homogen. Sebagai ilustrasi akan disampaikan untuk persamaan Cauchy-Euler homogen order 2. Tinjau persamaan diferensial Cauchy-Euler homogen order 2 berbentuk AX kuadrat kali turunan kedua Y ditambah BX kali turunan pertama Y ditambah CY sama dengan 0. Untuk memudahkan, nanti untuk turunan kedua saya sering menyebut dengan Y double aksen dan turunan pertama itu adalah Y aksen. Misalkan solusi dari persamaan 2 ini memiliki bentuk Y sama dengan X pangkat M, di mana M-nya itu akan ditentukan. Karena Y adalah solusi dari persamaan 2, maka Y harus memenuhi persamaan 2. Untuk itu kita cari terlebih dahulu turunan pertama dan turunan kedua dari Y sama dengan X pangkat M. Dengan menggunakan aturan di kalkulus, kita punya turunan pertama dari Y, yaitu dx itu sama dengan M kali X pangkat M-1, dan turunan keduanya itu adalah sama dengan M kali M-1 kali X pangkat M-2. Nah, ketika kita substitusikan Y sama dengan X pangkat M, berikut turunannya yang dinyatakan dalam persamaan 3 ke dalam persamaan 2, maka kita peroleh AX kuadrat kali Y double aksen ditambah BX kali Y aksen ditambah CY itu akan sama dengan AX kuadrat kali M kali M-1 kali X pangkat M-2 ditambah BX kali M kali X pangkat M-1 ditambah C kali X pangkat M. Karena setiap suku pada persamaan yang disebut terakhir mengandung X pangkat M, maka kita kumpulkan menjadi AM kali M-1 kali X pangkat M ditambah BM kali X pangkat M ditambah CX pangkat M. X pangkat M-nya kita keluarkan sehingga kita punya X pangkat M kali AM kali M-1 plus B kali M ditambah C itu sama dengan 0. Karena X pangkat M itu tidak sama dengan 0 untuk setiap M dan X positif, maka X pangkat M akan menjadi solusi bagi persamaan 2
ketika M-nya itu adalah solusi dari A kali M min 1 ditambah BM ditambah C, atau sama dengan AM kuadrat plus B kurangi A dikalikan M ditambah C sama dengan 0. Persamaan 4 ini sering kita sebut sebagai persamaan batu atau auxiliary equation. Atau kadang-kadang sering disebut juga persamaan karakteristik. Nah, karena persamaan bantunya itu berbentuk persamaan kuadrat, maka nilai M yang memenuhi itu terbagi ke dalam 3 kasus. Yaitu, pertama, dalam hal M1 dan M2-nya itu adalah berupa akar real berbeda. Yaitu M1-nya tidak sama dengan M2. Maka kita peroleh dua buah solusi yang bebas linear, yaitu Y1 sama dengan X pangkat M1 dan Y2 sama dengan X pangkat M2. Kedua solusi ini, Y1 dan Y2, itu membentuk himpunan solusi fundamental. Oleh karena itu, solusi umum dari masalah kita yang dinyatakan oleh persamaan 1 itu adalah Y sama dengan C1 kali X pangkat M1 ditambah C2 kali X pangkat M2 yang merupakan kombinasi linear dari Y1 dan Y2. Sebagai contoh, misalnya kita akan menyelesaikan persamaan diferensial X kuadrat kali Y double aksen dikurangi 2X kali Y aksen dikurangi 4Y sama dengan 0. Dengan mensubstitusikan Y sama dengan X pangkat M, berikut turunannya yang dinyatakan dalam persamaan 3 ke dalam persamaan diferensial yang kita punya, maka masalah kita menjadi X kuadrat kali Y double aksen min 2X kali Y aksen min 4Y itu akan sama dengan X kuadrat dikalikan M kali M min 1 kali X pangkat M min 2 dikurangi 2X kali M kali X pangkat M min 1 dikurangi 4X pangkat M. Karena X kuadrat dikali X pangkat M min 2 itu sama dengan X pangkat M, begitu juga dengan X kali X pangkat M min 1 itu sama dengan X pangkat M, maka kita punya persamaan terakhir yang disebutkan itu menjadi X pangkat M dikali M kali M min 1 dikurangi 2M dikurangi 4. Atau sama dengan X pangkat M dikali M kuadrat dikurangi 3M dikurangi 4 itu sama dengan 0. Ingat 0 di sini itu adalah sesuai dengan persamaan diferensialnya ya, ruas kanannya itu sama dengan 0. Oke, dengan alasan yang sama dengan yang disebutkan sebelumnya bahwa X pangkat M itu tidak sama dengan 0 untuk setiap M positif, untuk setiap M dan X positif, maka persamaan terakhir ini akan terpenuhi ketika persamaan bantu M kuadrat dikurangi 3M kurangi 4 itu sama dengan 0. Dan persamaan ini memberikan M1-nya itu sama dengan min 1 dan M2-nya sama dengan 4. Untuk mendapatkan M1 dan M2 sama dengan 4 ini, Anda bisa menggunakan rumus ABC pada persamaan bantu M kuadrat min 3M min 4 sama dengan 0, atau boleh dengan cara pemfaktoran. Oke, dengan demikian dari M1 sama dengan min 1 dan M2 sama dengan 4, kita peroleh solusi bebas linearnya yaitu Y1 sama dengan X pangkat min 1 dan Y2-nya adalah X pangkat 4. Dengan demikian kita punya solusi umumnya itu adalah kombinasi linear dari Y1 dan Y2, yaitu Y sama dengan C1 kali X pangkat min 1 ditambah C2 kali X pangkat 4. Itu adalah kasus yang pertama.
Kasus yang kedua itu adalah ketika akar-akar persamaan bantunya itu adalah real dan kembar. Yaitu ketika M1-nya sama dengan M2. Ini terjadi ketika diskriminan dari persamaan bantunya itu sama dengan 0. Maka ketika M1 sama dengan M2, kita hanya memiliki satu solusi. Sebutlah solusinya itu adalah Y1 sama dengan X pangkat M1. Di mana M1-nya itu sama dengan negatif dari B min A per 2A. Untuk mendapatkan solusi yang kedua, sebutlah Y2, maka kita tulis persamaan 2 di sini, persamaan 2 ini ke dalam bentuk persamaan diferensial bentuk standar, yaitu Y double aksen tambah PXY aksen ditambah QXY sama dengan 0. Ingat, bentuk standar dari sebuah persamaan diferensial itu adalah ketika koefisien dari turunan tertingginya itu sama dengan 1. Maka untuk mendapatkan persamaan bentuk standarnya, Anda bagi dengan koefisien dari turunan tertinggi ke setiap ruas. Oke, maka diperoleh bentuk standarnya seperti persamaan 5 ini, di mana Px-nya adalah B per AX dan Qx-nya adalah C per AX kuadrat. Misalkan solusi yang kedua itu berbentuk Y sama dengan UX kali Y1. Karena ini adalah solusi, maka kita peroleh turunan pertama dan kedua dari Y sama dengan U kali Y1 itu adalah Y aksen sama dengan U aksen kali Y1 plus U Y1 aksen. Dan turunan keduanya itu adalah Y double aksen sama dengan U double aksen kali Y1 ditambah 2 U aksen Y1 aksen plus U Y1 double aksen. Persamaan 6 ini bisa diperoleh dengan menggunakan aturan turunan untuk perkalian dua buah fungsi. Kalau kita punya fungsi Y sama dengan U kali V, maka turunan dari Y aksen itu sama dengan U aksen V ditambah U V aksen. Oke, dengan mensubstitusikan persamaan 6 ke persamaan 5, maka kita punya Y double aksen tambah PY aksen tambah QY itu sama dengan U double aksen Y1 ditambah 2 U aksen Y1 aksen ditambah U Y1 double aksen plus P kali U aksen Y1 ditambah U Y1 aksen. Ini ditambah Q kali U Y1. Kita kumpulkan yang mengandung U, sehingga kita punya persamaan yang ini itu menjadi U kali Y1 double aksen ditambah PY1 aksen ditambah QY1 plus U double aksen Y1 ditambah 2Y1 aksen ditambah PY1 kalikan U aksen. Karena Y1 itu adalah solusi dari persamaan persamaan 2, maka Y1 juga adalah solusi dari persamaan 5. Akibatnya, kalau kita substitusikan Y1 ke persamaan 5, itu akan sama dengan 0 atau akan memenuhi. Sehingga suku Y1 double aksen tambah P1 aksen tambah Q1 itu bernilai 0. Sehingga persamaan terakhir ini itu akan sama dengan U double aksen kali Y1 ditambah 2Y1 aksen tambah P1 kali U aksen itu sama dengan 0. 0 yang di sini adalah 0 yang di ruas kanan pada persamaan 5. Oke, dari persamaan 7, kita misalkan W sama dengan U aksen, maka kita punya W aksen itu sama dengan U double aksen. Akibatnya persamaan 7 menjadi Y1W aksen ditambah 2Y1 aksen
ditambah PY1 kali W sama dengan 0. Oke, kalau kita bagi kedua ruas dengan Y1 kali W, kemudian yang suku PY1W kita pindah ke ruas kanan ya, kemudian masing-masing kita bagi dengan W kali Y1, maka kita peroleh menjadi DW per W ditambah 2 kali DY1 per Y1 sama dengan min P dx. Oke, kita integralkan kedua ruas. Maka yang ruas kiri kita punya sama dengan ln dari mutlak W ditambah 2 kali ln Y1 itu sama dengan negatif integral P dx tambah C. Dengan menggunakan sifat logaritma, 2 ln Y1 itu sama dengan ln Y1 kuadrat dan jumlah dari ln W ditambah ln Y1 kuadrat tiada lain adalah sama dengan ln mutlak W Y1 kuadrat. Itu sama dengan negatif integral P dx plus C. Di sini C-nya adalah konstanta sembarang. Oke, dengan mengambil nilai eksponensialnya pada kedua ruas, kita punya yang kiri menjadi W kali Y1 kuadrat sama dengan C1 kali E pangkat minus integral P dx. C1 di sini itu diperoleh dari E pangkat C besar yang ini. Dengan membagi kedua ruas dengan Y1 kuadrat, maka kita punya W-nya itu adalah C1 kali E pangkat minus integral P dx per Y1 kuadrat. Karena tadi kita memisalkan W itu adalah sama dengan U aksen, maka dari persamaan terakhir ini, W sama dengan C1 kali E pangkat minus integral P dx per Y1 kuadrat itu menjadi du dx sama dengan C1 kali E pangkat minus integral P dx per Y1 kuadrat. Akibatnya U sama dengan C1 kali integral E pangkat minus integral P dx per Y1 kuadrat dx ditambah C. Dari pemisalan Y2 itu adalah U kali Y1, maka kita punya Y2 di sini disebut dengan Y, itu sama dengan C1 kali Y1 kali integral E pangkat minus integral P dx per Y1 kuadrat dx ditambah C2 kali Y1x. Untuk penyederhanaan, kita pilih C2-nya sama dengan 0 dan C1-nya sama dengan 1. Maka kita menemukan bahwa solusi kedua dari persamaan kita itu adalah Y2 sama dengan Y1 kali minus integral Y1 kali integral E pangkat minus integral P dx per Y1 kuadrat dx. Dengan menggunakan 8 dan persamaan 5, di mana M1 sama dengan M2, maka kita punya Y2 itu sama dengan, kita punya Y1-nya adalah X pangkat M1, dan P-nya itu adalah B per AX, maka kita punya Y2 sama dengan X pangkat M1 kali integral E pangkat minus integral B per AX dx per X pangkat M1 dikuadratkan dx. Ini sama dengan X pangkat M1 kali integral E pangkat minus B per A kali ln X per X pangkat 2M1 dx. Dengan menggunakan sifat logaritma, E pangkat minus B per A ln X itu tiada lain sama dengan E pangkat ln X pangkat min B per A. Dan itu sama dengan X pangkat min B per A. Oke, dan kalau X pangkat 2M1-nya dinaikkan ke atas, maka kita punya persamaan yang kedua ini, itu menjadi X pangkat M1 kali integral X pangkat min B per A kali X pangkat min 2M1.
Dan kita punya M1-nya itu sendiri sama dengan negatif dari B kurangi A per 2A. Sehingga persamaan baris ketiga ini menjadi X pangkat M1 per X pangkat min B per A dikali X pangkat B min A per A. Sehingga menjadi X pangkat M1 kali integral X pangkat min 1 dx. Dan hasilnya adalah X pangkat M1 kali ln X. Kita sudah memiliki dua buah solusi yang bebas linier, yaitu Y1 sama dengan X pangkat M1, dan Y2-nya adalah X pangkat M1 kali ln X. Dengan demikian, solusi umum dari masalah kita adalah Y sama dengan C1 kali X pangkat M1 plus C2 kali X pangkat M1 dikalikan ln X. Itulah solusi umum persamaan diferensial koefisien variabel untuk kasus persamaan karakter persamaan bantunya memiliki akar kembar. Sebagai contoh, misalnya kita punya persamaan diferensial 4x kuadrat y double aksen plus 8x y aksen tambah y sama dengan 0. Dengan mensubstitusikan y sama dengan x pangkat m dan turunannya seperti yang dinyatakan pada persamaan 3 ke dalam masalah, maka kita punya 4x kuadrat y double aksen tambah 8x y aksen tambah y itu akan sama dengan x pangkat m kali 4m kuadrat tambah 4m tambah 1 sama dengan 0. Sehingga kita punya persamaan bantunya adalah 4m kuadrat tambah 4m tambah 1 sama dengan 0. Atau 2m pangkat 1 dikuadratkan sama dengan 0. Sehingga kita punya dua akar kembar, yaitu m sama dengan m1 sama dengan m2 sama dengan minus setengah. Oke, sehingga solusi umum dari masalah kita itu adalah Y sama dengan C1 kali X pangkat min setengah ditambah C2 kali X pangkat min setengah dikalikan ln X. Sedangkan untuk kasus yang ketiga, yaitu ketika M1 dan M2-nya berupa kompleks konjugat. Sebutlah namanya M1 sama dengan alfa plus I beta dan M2-nya sama dengan alfa min I beta. Di sini alfa dan betanya adalah real dan kita peroleh solusi formalnya untuk kasus ini yaitu Y sama dengan C1 kali X pangkat alfa plus I beta ditambah C2 kali X pangkat alfa min I beta. Oke, sekarang kita punya bahwa untuk X pangkat I beta itu bisa kita tulis sebagai E pangkat ln X kali I beta atau sama dengan E pangkat I beta ln X. Dengan menggunakan formula Euler untuk bilangan kompleks, maka E pangkat I beta ln X itu sama dengan cos beta ln X ditambah I sin beta ln X. Maka dari bentuk ini, kita punya untuk X pangkat minus I beta itu sama dengan cos beta ln X dikurang I kali sin beta ln X. Dengan demikian, Y itu menjadi sama dengan C1 kali X pangkat alfa plus I beta ditambah C2 kali X pangkat alfa min beta itu sama dengan X pangkat alfa kali C1 X pangkat I beta plus C2 kali X pangkat minus I beta. Atau sama dengan X pangkat alfa untuk C1 X I betanya itu berarti menjadi C1 kali cos beta ln X ditambah I sin beta ln X ditambah C2 kali cos beta ln X dikurang I sin beta ln X. Kita kumpulkan untuk yang bagian real dan bagian imajiner untuk masing-masing suku. Maka kita peroleh X pangkat alfa dikali C1 plus C2 kali cos beta ln X untuk yang bagian realnya. Dan bagian imajinernya adalah C1I kurangi C2I dikalikan sin beta ln X. Karena C1 dan C2 adalah konstanta sembarang,
maka C1 plus C2 juga adalah konstanta sembarang. Begitu juga dengan C1I kurangi C2I, juga konstanta sembarang. Sehingga kita bisa ganti kedua konstanta sembarang itu, sebutlah dengan C besar 1 dan C besar 2. Oleh karena itu, kita punya solusi umum untuk kasus akar persamaan bantunya adalah kompleks konjugat. Itu adalah Y sama dengan X pangkat alfa dikali C1 cos beta ln X ditambah C2 sin beta ln X. Sebagai contoh, misalnya Anda diminta menyelesaikan X kuadrat kali Y double aksen ditambah 3XY aksen ditambah 3Y sama dengan 0. Dengan mensubstitusikan Y sama dengan X pangkat M dan turunannya, seperti yang dinyatakan dalam persamaan 3 ke dalam masalah, maka kita punya persamaan diferensialnya menjadi X kuadrat kali Y double aksen tambah 3XY aksen tambah 3Y, itu akan sama dengan X pangkat M dikali M kuadrat tambah 2M tambah 3 sama dengan 0. Dan ini hanya terpenuhi jika persamaan bantu M kuadrat tambah 2M tambah 3 sama dengan 0. Yang memberikan M1-nya itu sama dengan min 1 plus akar 2I, dan M2-nya adalah minus 1 kurang akar 2I. Kita identifikasi dari M1 dan M2, alfanya sama dengan min 1, dan betanya adalah sama dengan akar 2. Oleh karena itu, solusi umum dari masalah yang kita berikan, yang diberikan itu adalah Y sama dengan X pangkat alfa, berarti ini X pangkat min 1, dikali C1 cos beta ln X, berarti C1 kali cos akar 2 ln X, ditambah C2 kali sin akar 2 ln X. Itulah bagaimana kita menyelesaikan persamaan diferensial koefisien variabel homogen atau persamaan Cauchy-Euler homogen untuk kasus akar dari persamaan karakteristiknya atau persamaan bantunya itu untuk yang kompleks konjugat. Oke, untuk lebih meningkatkan pemahaman Anda, silakan Anda kerjakan soal latihan berikut ini. Mudah-mudahan video singkat ini bisa difahami oleh Anda semua. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share pada teman-teman Anda melalui media-media sosial yang Anda punya. Mudah-mudahan memberikan manfaat ke masyarakat yang lebih luas. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada video pembelajaran mengenai persamaan Cauchy-Euler homogen ini. Mudah-mudahan Anda bisa Anda bisa mendapatkan pemahaman yang lebih luas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.